Teman-teman, video ini khusus buat kalian yang pengen tahu gimana cara menghitung watt dari amplifier. Gimana cara menghitungnya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Seperti yang di video sebelumnya saya udah nunjukin ke kalian, ada sebuah amplifier yang saya rakit sendiri dan kitnya saya beli yang udah jadi, daripada repot-repot bikin sendiri pakai spidol permanen atau habis itu kita bolongin, habis itu kita larutin pakai ferrit klorid atau HCl. Aduh, kelamaan teman-teman. Kayaknya nggak praktis ya. Kalau ada yang praktis kenapa enggak? Meskipun gambar sendiri juga bisa. Tapi kayaknya lebih enak kayak gini deh. Kenapa? Lebih enak karena kita tinggal beli yang jadi, terus kita tinggal rakit aja, selesai cerita. Dan berapa watt pun yang kita inginkan, kita bisa membuatnya. Nah, kalau misalnya yang saya buat ini berapa watt? Yang saya buat ini adalah 80 watt. Loh, bukannya kemarin yang dibeli itu 300 watt ya? Kan ini bungkusnya. Bell product, the best choice. Input sensitivity 300 mW. Maksimal output stereo 300 watt. 80 Hz up. Pakai DC 25 volt. Minimal 3 ampere. Tapi kok kenapa saya bilang 80 watt? Karena saya bakal tunjukin ke kalian ngitungnya dari sini, teman-teman. Sebetulnya ngitung ampere. Sebetulnya ngitung daya itu mudah aja rumusnya, yaitu voltase dikali ampere. Nah, ampere yang kita gunakan berapa? Ampere yang kita gunakan adalah 5. Bisa dilihat dari trafonya. Terus tegangan yang kita gunakan berapa? Tegangan yang kita gunakan adalah 16 volt. Ini dia, kabel warna hitam. Tegangan 16 volt 5 ampere. 16 dikali 5 berapa? 80. Bener banget. Kayak gitu cara ngitungnya. Sederhana aja. Jadi kalau misalnya kita mau bikin speaker ini supaya suaranya ler, tetangga sampai marah gitu ya, itu ya nggak 80 watt. Karena ini kan memang kemarin saya bikin spesial, dibuat taruh di kamar aja gitu, untuk bunyi-bunyian supaya nggak sepi di dalam kamar gitu ya. Kalau misalnya untuk hajatan nggak mungkin 80 watt seperti ini. Untuk teman-teman yang pemula baru pengen ngerakit sound system atau merakit amplifier, merakit yang ukurannya 80 watt seperti yang dayanya 80 watt seperti ini, saya rekomendasikan karena 80 watt itu pasti bisa menghemat isi kantong kita karena harganya nggak mahal, teman-teman. Harganya nggak mahal, terus kalau misalnya kita menggunakan 80 watt, itu power amplifier kita, transistor penguat akhirnya tuh nggak gampang rusak. Jadi kalau misalnya kita hitung pakai kalkulator, jadinya seperti ini, teman-teman. 16 volt dikali 5 ampere sama dengan 80 watt. Ya, gampang seperti itu. Kalau misalnya kita mau bikin amplifier yang wattnya gede, buat hajatan misalnya, atau buat acara-acara yang lebih besar, ya kita bisa estimasi berapa ampere yang kita gunakan pada trafonya. Kalau misalnya kita pengennya 1000 watt misalnya, atau 2000 watt lah misalnya, 2000 watt berarti kalau misalnya kita pakai tegangan 40 volt misalnya, sama dengan ya 50 ampere lah yang kita pakai. Tapi nggak mungkin kita pakai trafo 50 ampere ya. Pasti kita pakai trafo itu yang ada di pasaran, misalnya berapa? 20 ampere misalnya. Nah, 20 ampere. Kita tinggal hitung aja berapa 20 ampere dikali berapa tegangannya, yang akhirnya kita bisa mendapatkan nilai daya yang sesuai sama keinginan kita, yaitu 2000 watt. Berarti kalau misalnya kita punya
keinginan untuk membuat amplifier sebesar 2000 watt, terus kita punya trafo 20 ampere, berarti tegangan yang kita gunakan adalah 100 volt gitu ya. Nggak 16 volt 5 ampere seperti ini, tapi trafonya harus sebesar 20 ampere dan tegangan yang kita gunakan adalah 100 volt. Dan itu akan menambah biaya yang sangat mahal lagi, fantastis biayanya. Karena kalau misalnya kita pengen bikin yang buatnya gede seperti itu, transistornya pasti harus diganti teman-teman, dan komponen-komponen yang lain ini harus diganti juga gitu, harus sesuai. Belum lagi elko-nya juga harus ditambah ya, harus ditambah dia. Kalau misal cuma 2 kurang, jadi kita butuh mikrofarad yang tinggi, bisa jadi 4, 6 atau sampai 8 gitu. Terus kita butuh pendingin yang lebih besar lagi, transistor penguat akhir yang kualitasnya nomor 1, terus driver power amplifiernya yang tipe-tipe keren yang biasa dipakai di sound system yang udah biasa kita pernah dengar, misalnya Hiroshi atau Yamaha yang lain-lain lah kayak gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita sebagai pemula atau untuk teman-teman yang pengen belajar untuk merakit power amplifier, bikinnya yang skala ruangan aja, skala kamar aja, soalnya biar sesuai sama budget kita. Nah nanti kalau udah mahir, nah teman-teman baru bisa tingkatin lagi untuk beli komponen-komponen atau kit-kit yang harganya mahal-mahal dan dayanya besar gitu. Dan ingat, kalau misalnya kita butuh daya besar, pastinya trafonya harganya lebih mahal, elko-nya harganya jadi lebih mahal dan lebih banyak. Transistor penguat akhirnya 1 piece aja itu harganya mahal. Terus pakai pendingin yang lebih besar, kita pakai fan lagi. Habis itu pakai aksesoris yang lain. Terus pakai speaker protektor. Terus speakernya pun nggak bisa pakai speaker yang kecil banget kayak yang saya pakai ini. Saya ini kan pakai speaker Indextron. Ini speaker yang ya ini Indextron. Ini kan speaker pasifnya yang saya gunakan. Jadi lumayan enak, 80 watt digunakan di speaker Indextron ini. Tapi kalau misalnya teman-teman memang pengen pakai, memang mau bikin yang besarnya 1000 watt atau 2000 watt, kalau pakai Indextron kayak gini, speakernya yang jebol teman-teman. Dan teman-teman pasti harus beli speaker yang baru, yang gede juga, dan harganya juga lumayan gede juga, berjuta-juta gitu, untuk bisa sesuai sama power amplifiernya. Kalau nggak sesuai kan nggak bisa digunakan juga ya, percuma gitu. Nah, gimana hasil dari speaker ini? Saya pengen tunjukin beberapa saat aja. Saya pakai lagu-lagu dangdut yang bebas copyright aja ya. Saya cari dulu deh. Dan seperti itu sih sebetulnya cara cara merangkit power amplifier dan cara menghitung berapa daya yang dikeluarkan oleh power amplifiernya. Kalau misalnya penjelasan ini kurang jelas, saya bakal lanjutin di video selanjutnya, atau saya bakal lihat dari respon kalian kira-kira gimana. Butuh penjelasan yang lebih rinci, detail, atau seperti apa? Nanti saya bakal coba ngintip-ngintip di kolom-kolom komentar. Tapi itu aja sih yang pengen saya sampaikan di video kali ini. Selebihnya saya mau setelin musik, dan moga aja teman-teman bisa nikmatin suara musiknya. Tapi ya mungkin agak pecah karena saya merekamnya kan menggunakan mikrofon, nggak langsung saya ambil dari line out di sini terus saya rekam ke HP, enggak. Karena saya pengen nunjukin aja ke kalian gimana suara dentuman dari speaker ini, meskipun hanya 80 watt. Speaker ini bebas desis, cuman ada jeduknya aja gitu, karena nggak pakai speaker protektor. Baiklah ya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan barusan bermanfaat buat kalian.